Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan berbincang-bincang mengenai politik yang ada di Indonesia, terutama mengenai politik Islam. Dan di sini saya akan narasumber saya, yaitu namanya Mbak Negi. Boleh perkenalkan Mbak? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Maudi Azhar. Sekarang saya sedang belajar di UIN Salatiga dengan prodi Hukum Tata Negara. Semester berapa Mbak? Alhamdulillah udah di semester akhir. Semoga skripnya lulus guys. Amin. Baiklah, langsung aja kita di sini akan berbicara tentang politik yang ada di Indonesia dan kaitannya dengan hukum, karena mbaknya anak hukum, jadi saya akan menanya tentang hukum yang ada di Indonesia juga. Sebelumnya menurut mbaknya tuh politik itu, menurut saya kan kalau di negara kita kan orang pasti menganggap politik itu buruk, kemudian kayak politik itu selalu ada kecurangan di dalamnya, seperti itulah. Menurut Mbak itu seperti apa sih, politik itu buruk atau tidak di matanya Mbak sendiri, atau malah politik itu baik untuk kita semua? Sebenarnya kalau bicara tentang politik, sebenarnya politik itu enggak buruk, tapi mungkin memang ada beberapa oknum yang mencederai dari kata politik itu. Kalau misal ada anggapan politik itu kotor, itu tuh menurut saya itu salah. Karena politik itu sebenarnya itu bukan kotor, tapi politik itu tuh sebagai wadah untuk rakyat Indonesia untuk menjadikan negara itu tuh berkembang dan untuk maju. Kalau misalnya tidak ada politik, nanti tuh bagaimana rakyat akan bisa berkembang, terus bagaimana organisasi yang besar ini akan berjalan. Jadinya itu tergantung bagaimana cara kita memandang politik itu. Dan kalau misal kok bisa masyarakat itu kebanyakan itu mengecap politik itu tuh kotor atau politik itu buruk, itu bukan politiknya yang buruk, tapi karena memang ada beberapa oknum yang menjadikan opini masyarakat seperti itu. Jadi kayak lebih kepada pelakunya ya. Iya, pelakunya masing-masing. Kemudian kalau kita kaitkan dengan Islam, Islam atau agama lah misalnya, selalu kan kayak menjadi perbincangan yang sangat hangat di masyarakat. Apalagi sekarang itu banyak politisi kita itu yang menjadikan Islam ataupun agama itu kayak alat untuk mencari kekuasaan di pemerintah. Menurut Mbak itu antara politik dan Islam itu bisa bersatu atau saling beriringan? Menurut saya sebenarnya itu Islam itu juga erat kaitannya dengan politik, karena Rasulullah itu kan juga secara tidak langsung, bahkan mungkin memang Rasulullah itu ibaratnya itu kayak pemimpin, presiden atau rajanya umat Islam pada saat itu. Terus berganti jadi Abu Bakar, berganti jadi Umar, berganti jadi Utsman, dan berganti jadi Ali bin Abi Thalib gitu. Jadinya memang erat kaitannya Islam dengan politik. Lalu bagaimana cara kita menjalankan suatu negara kalau kita nggak punya fondasi, yaitu agama itu. Jadi dalam menjalankan politik itu harus tahu agama. Jadi setelah tahu agama, setelah tahu aturannya, kita bisa untuk menjalankan politik itu. Dan kalau memang banyak sekarang ulama yang terjun ke dunia politik, itu menurut saya tuh malah bagus. Kalau memang kan banyak yang spekulasi kalau anggota legislatif itu kayak tikus-tikus kantor gitu ya. Itu tuh kalau misal emang ada anggota kiai, ada anggota ulama, ada para masyayikh gitu yang terjun ke dunia politik, itu malah menurut saya itu bagus. Karena kalau memang dalam politik itu kotor, seharusnya memang ada penengah atau orang yang tahu agama, lalu itu masuk ke dunia politik kan jadi bisa menengahi. Jadi malah bagus, jadinya kayak menjadi penerang dalam anggota legislatif itu.
Oke, menurut Mbak ini kan di Indonesia kan mayoritasnya Islam ya Mbak. Selalu ya bawa-bawa politik kok udah sama Islam ini selalu hangat diperbincangkan. Misalnya ya kita lihat ya pada masa pilkada 2024 itu kan banyak isu-isu ya saya nggak bisa menyebutkan ya misalnya kita tahu sendiri kan bahwasanya mereka itu selalu misalnya ya misalnya dari si presiden ini datang ke apa namanya ulama untuk berbaur mau datang ke pesantren ataupun ya maaf cakapnya ada beberapa oknum yang menggunakan media sosial itu untuk ya vlog video tapi itu berbau Islam gitu ya itu kan menjadi tren di masyarakat yang terutama yang orang-orang yang ahli dalam Islam kok pemimpin seperti itu seharusnya agama itu mencerminkan sisi baiknya bukan dijadikan citra buruk bagi artinya Islam itu mencitra burukan Islam itu sendiri gitu. Kalau padahal dia tuh orangnya Islam gitu menurut Mbak itu bagaimana? Kalau menurut saya memang dari dulu dari presiden setahu saya kan saya kan masih umur maksudnya masih belum lama gitu. Maksudnya kayak saya mengikuti presiden kan dari SBY, dari Jokowi sampai sekarang Prabowo itu kan pasti selalu ada campur tangan ulama atau setiap presiden itu pasti mencari suara dari ulama. Cuma menurut saya itu tergantung bagaimana sudut pandangnya. Sudut pandang kita untuk memahami bagaimana dampak positif dan dampak negatif. Kalau misal dari dampak positifnya mungkin dari pesantren itu nanti menerima donasi, jadinya kan bisa membangun sarana prasarana baru, terus juga nanti santri-santri lebih terjamin gitu kan. Terus juga mungkin kalau misal citra baiknya itu kan kayak tergantung cara kita melihat gitu. Kalau misal kayak pas SBY atau pas Jokowi kayak soal Mbah Maimun atau pas Prabowo soal ke Habib Lutfi gitu. Tapi kan memang para ulama itu kan juga menerima dengan baik. Dan kalau misal memang ulamanya saja menerima dengan baik, mengapa kita enggak gitu. Ulamanya saja kan menerima dengan baik, terus juga ulamanya apa ya kayak mengambil hal yang positif lah, entah itu niatnya kita nggak tahu ya niatnya sebenarnya apa, atau memang cuma mencari suara, atau ya mungkin apa emang ingin menambah tali silaturahmi gitu, menjalin tali silaturahmi itu kan kita nggak tahu, cuma kayak tergantung sudut pandangnya aja sih. Tapi pasti dari soalnya calon presiden itu ke ulama pasti ada dampak negatif dan positifnya, tergantung kita memandangnya di sudut mana. Jadi kembali lagi, nah menurut saya sih pasti ke SDM kita yang rendah ya Mas. Iya. Kayak orang beranggapan apa-apa udah ke ulama, apa-apa ke Islam gitu ya, kayak hal yang sensitif. Kemudian kalau menurut pandangan hukum di negara kita itu Mbak, bagaimana sih antara politik dan Islam itu ada nggak sih hukum tersendiri? Bagaimana? Ada nggak? Kalau misal yang ada dan berjalan saat ini, mungkin itu kayak Islam sama Indonesia itu, karena Indonesia itu negara hukum, itu saling beriringan. Jadinya misal kayak seharusnya kayak pencurian itu kan, kalau misal dalam agama Islam kan hukumannya kan itu potong tangan gitu. Cuma kalau di Indonesia itu kan belum menerapkan itu. Cuma kayak memang bagaimana cara kita tuh, bagaimana cara Islam dan cara negara hukum ini tuh berjalan berdampingan tanpa mencederai salah satu gitu. Kan kalau misal memang mencuri itu kan memang udah ada hukumnya di Indonesia. Tapi kan juga tidak melarang yang dianggap Islam kayak terus nanti dibiarkan atau gimana kan tidak, atau nanti dihakim sendiri kan tidak. Jadinya memang sudah ada aturannya, dan banyak juga aturan tentang Islam kayak misal Islam itu kan menerapkan kan demokrasi ya, terus juga Indonesia juga demokrasi, terus juga Islam itu kan menerapkan harus patuh sama pemimpin, terus Indonesia juga, terus juga adanya musyawarah mufakat, itu kan Islam ada di Indonesia kan juga ada kayak gitu, kayak musyawarah mufakat, jadinya saling beriringan. Ya, oke. Baik Pak, mungkin ya kita sekilas tentang apa politik kemudian masalah hukum Islam, antara politik dan hukum Islam lah gitu. Mungkin apa namanya ada nggak saran dari Mbak untuk politik kita terutama politik Islam
untuk kedepannya untuk anak muda. Gimana caranya kita, ya terkhusus anak muda supaya jangan menganggap politik itu buruk ataupun politik itu kotor. Jadi solusinya untuk anak muda pun. Ini dari saya ya. Ya. Menurut saya anak muda itu tuh harus paham politik, harus paham hukum. Karena apa? Karena itu bangsa kita itu tergantung ke kita. Ya. Bagaimana nasib bangsa kita tergantung kita. Kalau misal kita nggak paham politik, kita nggak mau terjun ke politik, nanti kalau misal yang terjun bukan, maksudnya kayak kita kan mahasiswa, terus kita juga tahu anak muda, terus kita juga tahu tentang Islam. Nah, kalau misal nanti kita nggak mau terjun dan kita nggak mau belajar tentang politik, nanti malah karena itu politik itu ada, politik itu nyata dan politik itu harus diisi. Kalau misalnya nanti yang isi malah orang yang salah, nanti malah kita yang rugi, soalnya kita ada di organisasi ini, ada di negara ini gitu. Jadinya untuk bergabung ke politik itu tuh nggak salah, apalagi anak muda, apalagi mahasiswa, apalagi santri, atau lagi yang dari UIN, ya, dari perempuan juga. Perempuan itu kan harus berdikdaya. Jadinya nggak ada salahnya untuk open minded. Jadinya kalau misal memang menurut anak muda ada banyak yang harus diperbaiki dari politik kita, ayo kita gabung, kita perbaiki gitu ya. Menurut Mbak, dari Mbaknya sendiri ada nggak sih minat ataupun ketertarikan untuk terjun ke politik, khususnya politik Islam, entah PKS, PKB? Sejauh ini belum. Sejauh ini belum. Tapi ada niatan. Belum, kayaknya enggak ya. Fokus lagi ya. Kayak pengennya mungkin kalau misalnya jadi notaris atau itu mungkin oke, tapi kalau untuk gabung ke partai politik kayaknya belum sih. Oke. Terima kasih Mbak atas waktunya dan kesediaannya untuk saya wawancarai. Semoga ilmunya berkah untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.